Ya pemirsa, sejumlah insiden terjadi pada momen mudik lebaran tahun ini. Kebakaran mobil pemudik juga terjadi di jalur tol Madiun Kertosono, Jawa Timur. Meski penumpang dan pengemudi selamat, namun minibus hangus dilalap api. Di kilometer 613. Api melalap seluruh bagian minibus yang ditumpangi 4 orang pemudik di Jalan Tol Madiun Kertosono di kilometer 613 Desa Purworejo, Pelang Kenceng, Madiun. Besarnya kobaran api menimbulkan kepulan asap hitam, terlihat hingga kejauhan. Diduga minibus asal Ponorogo menuju Surabaya ini mengalami konsleting listrik hingga terjadi kebakaran. Beruntung seluruh penumpang dan pengemudi berhasil menyelamatkan diri sebelum seluruh mobil terbakar. Sementara petugas damkar yang tiba di lokasi mengaku membutuhkan waktu 30 menit untuk memadamkan minibus yang terbakar. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu, iNews melaporkan. Ya, di Bogor, Jawa Barat pemirsa, sebuah mobil pemudik asal Banten mengalami kecelakaan tunggal hingga terperosok ke sawah. Akibatnya 2 penumpang mobil terluka. Sebuah mobil minibus milik pemudik asal Kampung Cimaja, Banten terperosok ke sawah sedalam 5 meter di ruas Jalan Raya Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin 31 Maret 2025. Dari keterangan saksi, mobil melaju dari arah kota Bogor yang hendak mudik ke rumah orang tuanya. Diduga sang sopir mengantuk sehingga saat melintas di jalan yang sempit, mobil tak dapat dikendalikan. Si supir dalam keadaan mengantuk dari arah dia kan mau pulang dari pos yang sana, dia sudah matanya sudah berat, jadi kondisi si bapaknya benar-benar nggak bisa dikontrol di jalan, ngantuk. Akibatnya 2 penumpang mobil luka-luka. Warga pun langsung bergotong royong menolong korban. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, nekat melewati jalan tikus, sejumlah pemudik justru terjebak di medan lumpur berbatu di Brebes, Jawa Tengah. Sejumlah mobil bahkan mengalami kerusakan pada bumper depan. Sejumlah pemudik yang tak sabar terjebak macet, nekat melewati jalan tikus yang diarahkan oleh warga. Namun bukannya lancar, kendaraan mereka justru terjebak di medan lumpur berbatu. Sejumlah mobil bahkan mengalami kerusakan pada bemper depan karena kondisi jalan rusak yang bersebelahan dengan saluran irigasi. Antrian kendaraan pemudik pada puncak arus balik H-3 di Jalan Raya Songgom, Brebes, Jawa Tengah, Jumat pagi sepanjang 5 km. Hal ini disebabkan membludaknya kendaraan keluar tol Pejagan menuju Purwokerto dan adanya pasar tumpah di jalur arteri. Berapa lama di sini, Pak? Antrinya, Pak? Ini 3 jam. 3 jam. 3 jam? Ya. Berarti keluar Pejagan jam berapa? Keluar Pejagan jam 3 malam. Jam 3 malam? Ya. Sama tahun kemarin parah mana, Mas? Kurang lebih yang ini. Parah ini berarti? Ya, ini 1 jam. Kalau yang kemarin saya belum kena macet. Polres Brebes telah menyiagakan personil penarikan arus dan tim urai, namun antrian panjang tetap tak terhindarkan. Antri berjam-jam di Jalan Raya Songgom, polisi pun menghimbau pemudik bersabar dan tak mencari jalan tikus yang justru menyesatkan. Dari Brebes, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Sementara diduga tidak tahu jalan dan kelelahan, 1 unit minibus pemudik masuk jalur motor di Jembatan Suramadu, arah Bangkalan, Jawa Timur. Polisi pun mengimbau pemudik untuk istirahat jika merasa lelah. Minibus berwarna putih yang diduga pemudik ini terekam video amatir masuk ke jalur motor di Jembatan Suramadu, arah Surabaya menuju Bangkalan. Akibatnya laju motor yang melintas pun menjadi terganggu hingga terjadi hambatan. Warga mengaku memaklumi kejadian ini karena diduga pemudik berasal dari luar Madura yang jarang melintasi Jembatan Suramadu. Namun, diduga juga pengemudi mobil kelelahan sehingga tanpa sadar menyasar ke jalur yang bukan peruntukannya. Polisi pun mengimbau agar pemudik baik roda 2 maupun roda 4 beristirahat sejenak di pos peristirahatan jika merasa lelah.
Selain sebagai antisipasi kerawanan kejahatan jalanan, pos-pos tersebut juga untuk memberi kenyamanan bagi para pemudik yang beristirahat sejenak. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Pemirsa, puncak arus balik Lebaran 2025 diprediksi akan terjadi pada 6 dan 7 April. Sejumlah skema dan rekayasa lalu lintas pun disiapkan guna mengantisipasi puncak arus balik nanti. Dan berikut cuplikan dialog rekan kami Aya Nufus bersama Kabak Ops Korlantas Polri Kombes Aris Syahbudin. Menyiapkan kegiatan kontraflow mulai dari kilometer 188 sampai dengan kilometer 70. Yaitu dari Palimanan, di mana diharapkan kendaraan-kendaraan bisa masuk mulai dari arah Palimanan sampai dengan kilometer 70. Dan kemudian daya tampung dari tol Jakarta Cikampek itu pun memadai. Baik. Apabila terjadi bangkitan yang lebih banyak dari arah timur, kemungkinan esok harinya kita akan memperpanjang pelaksanaan one way lokal ini sampai dengan Pejagan di kilometer 246 yang berdasarkan hitungan itu menyumbang kurang lebih 20% kendaraan yang kembali ke arah Jakarta, terutama dari arah selatan, dari arah Aji Barang, Purwokerto dan lain-lain. Apabila di tanggal 6 kemungkinan menjadi salah satu puncak arus balik, kita akan melaksanakan one way nasional dari mulai Kali Kangkung 414 sampai dengan Cikatama di kilometer 70. Dan mudah-mudahan dengan rekayasa lalu lintas yang dilakukan, tol Jakarta Cikampek khususnya bisa menampung bangkitan arus lalu lintas dari arah timur ini. Maka dari Kakor Lantas sudah mengatakan bahwa arus mudik ini sukses, begitu ya, mengingat juga angka kecelakaan di tol khususnya ini berkurang dari tahun lalu. Terkait sukses atau tidak itu penilaian dari masyarakat, Mbak. Yang jelas kita hanya melihat parameternya bahwa kemarin sudah disampaikan dari aspek keselamatan, angka kecelakaan itu turun 30%, kemudian angka korban meninggal dunia atau fatalitas itu turun 30%, itu sebagai parameter yang utama. Ya, angka kecelakaan yang jauh lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya menjadi catatan positif pada arus mudik dan arus balik Lebaran 2025. Lalu apalagi yang menjadi evaluasi dari arus mudik Lebaran tahun ini? Berikut cuplikan dialog rekan kami Prica Papilaya bersama Jubir Kemenhub Elba Damhuri dan Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia Bapak Joko Setiowarno. Menurut pantauan Anda dari tahun ke tahun, apakah tahun ini pemerintah sudah mempersiapkan mudik dan juga arus balik dengan baik, lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya? Apa yang baru, Pak, yang bisa mungkin dilanjutkan begitu? Forumnya sama dengan tahun berikutnya. Yang baru tahun ini adalah untuk penyeberangan Merak Bakahuni. Ya, jadi H-5 itu tarif untuk kapal dibuat sama semua, jadi tidak ada kapal eksekutif maupun reguler ya. Itu membuat sama semua sehingga semuanya bisa tertampung di kawasan pelabuhan. Untuk ini kan dibagi 3 juga kan. Ada yang untuk bis umum dan pribadi ke Pelabuhan Merak itu semua bisa tertampung. Meskipun di Pelabuhan Merak mereka juga menunggu cukup lama lah, ada sampai 5-6 jam. Tapi nggak masalah karena kalau mandeknya di ruas tol dan di kawasan pelabuhan itu berbeda. Ruas tol mereka juga nggak bisa cari toilet, istirahat dan sebagainya. Tapi kalau di kawasan pelabuhan, mau cari makan dan sebagainya semua sudah tersedia. Artinya secara fisiologis mereka juga senang juga, sudah lihat kapalnya, tinggal kapan mau berangkat, begitu ya. Nah, kemudian angkutan barang juga sudah dipisah. Meskipun angkutan barang ini ya terpisah, membuat kemarin itu sedikit sepi juga yang Merak ini karena semua sudah masuk ke BBJ, jadi pelabuhan Bandar Bakauheni ada di Bojonegoro, kemudian menuju pelabuhan Bandar Bakauheni yang ada di Bakauheni. Nah, ini cukup menarik dan untuk sepeda motor sudah dipisah. Nah, ini mungkin dipertahankan. Tinggal nanti yang arus baliknya, kalau arus balik sebenarnya itu mereka sudah ada sistem pelambatan, delaying system yang ada dilakukan di sana dengan beberapa ketentuan yang entah itu di jalan tol maupun di arteri yang ada di Lampung. Untuk sementara memang sepeda motor tidak dilewatkan ke Ciwandan karena jalur Ciwandan ini tahun ini sudah lumayan bagus karena kami ke sana sampai 3 kali kan. Di tiap jalur ini sudah mulus bersih, tidak berdebu. Kemudian
geofencing juga diterapkan sehingga tidak banyak lagi orang berjualan ya di pinggir jalan untuk online itu, tapi masih ada, saya kira sedikit tidak masalah, tapi tidak seperti dulu. Jalannya sudah bersih, tempat penyangganya juga untuk di Ciwandan itu juga jauh lebih luas, mereka tidak bisa lama, nggak sampai 1 jam sudah bisa naik kapal, dan ini juga membuat nyaman penggunanya. Saya kira ini perlu dipertahankan ya, tapi dengan mungkin nanti dinamis lah, kalau seandainya Merak kosong mungkin barang bisa dimasukkan ke sana, jadi biar tidak antri panjang juga di Pelabuhan Bojonegara, kemarin agak panjang sedikit di sana. Baik, kalau dari pihak Kemenhub sendiri ada catatan khusus Pak untuk para pemudik? Iya Mbak Priska, kita setuju tadi Pak Joko sudah mengatakan faktor utama adalah stamina pemudik nih, kesehatan. Kalau sudah lelah dia harus istirahat. Ya. Dan di jalan arteri pun pemerintah sudah menyiapkan banyak rest area yang bisa dipakai oleh para pemudik, baik itu kendaraan pribadi maupun motor, terutama motor Mbak Priska. Misalnya kita sudah bekerja sama dengan Kementerian Agama, di sepanjang Trans Jawa ini ada 200 lebih masjid yang bisa dipakai oleh para pemudik untuk beristirahat, untuk melepas lelah atau ibadah selama 24 jam. Kemudian juga Kementerian Perhubungan menyiagakan jembatan-jembatan timbang di sepanjang jalan di Jawa ini sebagai rest area juga Mbak Priska, sebagai rest area sehingga pemudik bisa menjaga staminanya ketika sudah lelah dia berhenti. Selain juga banyak tempat-tempat lain yang bisa mereka berhenti, rumah makan, taman, kantor pemerintah, dan lain sebagainya. Nah ini penting sekali, apalagi juga Menteri Perhubungan Pak Dudi Purwagandi selalu memberikan arahan kepada para pengemudi, jika sudah 4 jam, 3 jam, 4 jam mengemudi dia harus istirahat, karena memang ada batas kelelahan kita ketika kita mengemudi, apalagi ini di jalan yang padat ya Pak Jokowi. Jadi memang perlu sangat kesadaran tinggi bagi pengemudi untuk segera beristirahat ketika dia sudah lelah. Demikian Pak. Yang meliput saat arus mudik dan arus balik Lebaran memiliki cerita sendiri bagi para jurnalis iNews Media Group. Inside Story akan kembali usai jeda.